Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiarni Moka dengan NIM S1S1222032. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara untuk membuat program stemming kalimat bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya apa itu stemming? Jadi stemming itu adalah proses menghilangkan kata imbuhan baik di depan maupun di belakang, sehingga akan diperoleh kata dalam bentuk dasarnya. Nah, untuk tujuannya sendiri itu untuk menyamakan berbagai bentuk kata agar bisa dikenali sebagai suatu kata yang sama dalam pemrosesan teks. Nah, sebelum kita mulai, di sini akan digunakan library sastrawi, yang dimana sastrawi itu merupakan library dari NLP atau pemrosesan bahasa alami yang nanti akan digunakan untuk proses stemming dalam bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, di sini karena saya sudah menginstal library ini, jadi saya langsung saja.
Nah, yang pertama itu untuk baris pertama ini untuk kita gunakan untuk mengimpor stemmer factory, yang dimana stemmer factory ini dari library sastrawinya yang nantinya akan digunakan untuk melakukan stemming atau mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar pada bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk bagian ini nah di sini dia mendefinisikan sebuah fungsi stemming kalimat yang nantinya akan menerima parameter dari kalimat. Nah, di sini nanti fungsinya itu akan digunakan untuk melakukan stemming pada kalimat yang nantinya akan diinputkan. Nah, selanjutnya di sini dibuat objek stemmer factory yang ini. Nah, ini fungsinya untuk membuat objek untuk nanti digunakan untuk membuat stemmer. Kemudian pada baris ini dia membuat juga objek stemmer yang nantinya digunakan untuk melakukan proses stemming. Kemudian pada bagian baris ke-6, nah baris ke-6 ini dia akan melakukan stemmingnya. Nah, dimana dia menggunakan metode stem dari objek stemmer untuk mengubah kata-kata dalam kalimat menjadi bentuk dasar. Kemudian return hasil ini dia akan mengembalikan hasil stemming yang telah diproses. Kemudian di sini akan menjalankan program dari sebagai script utama. Dan nanti yang kalimatnya yang akan di stemming itu akan diinputkan. Kemudian kita coba jalankan kodenya. Misalnya di sini untuk kalimatnya saya membaca buku. Nah, untuk hasilnya itu adalah hasil stemmingnya saya baca buku, yang dimana kata membaca ini kan dia memiliki imbuhan setelah dilakukan proses stemming, maka akan berubah menjadi kata dasar, yaitu baca. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tugas nomor 2, yaitu membuat program dari slide ke-46. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang ada pada slide 46 ini. Nah, di sini ada yang pertama itu ada P1 dan P2, yang dimana P1 dan P2 ini adalah dua pointer yang merujuk ke elemen dalam dua daftar yang ingin kita cocokkan. Kemudian ada doc ID P1 dan doc ID P2, yang dimana ini merupakan ID dokumen dari elemen yang sedang ditunjuk oleh P1 atau P2. Kemudian langkah pertama itu di sini dia menginisialisasi answer. Nah, ini sebagai list kosong. Kemudian pada baris kedua dilakukan iterasi
Nah, di sini pada baris kedua dilakukan iterasi jika selama P1 dan P2-nya itu tidak kosong. Nah, kemudian akan dibandingkan docs ID 1 dengan doc ID 2. Nah, jika doc ID 1 doc ID P1 sama dengan doc ID P2, maka akan jika sama, doc ID-nya itu akan ditambahkan ke hasil dan memajukan kedua pointer ke elemen berikutnya. Nah, jika doc ID P1 lebih kecil dari P2, nah tapi jika doc ID P1 kurang dari atau lebih kecil dari doc ID P2, maka akan diperiksa apakah P1 itu dia memiliki skip pointer yang bisa melompat beberapa dokumen elemen hingga doc ID P1 lebih besar sama dengan doc ID P2. Jika iya, akan digunakan skip pointer, dan jika tidak maka akan maju satu persatu. Kemudian jika doc ID P2 lebih kecil dari doc ID P1, maka akan diperiksa apakah P2 itu dia memiliki skip pointer atau tidak. Kemudian di langkah ini diulang sampai salah satu dari daftarnya itu atau listnya itu habis. Nah, langsung saja kita buat codingannya ya.
Nah, jadi di sini yang pertama itu dibuat sebuah kelas dengan nama posting mode yang isinya itu ada doc ID, kemudian ada next, ada skip. Nah, pada doc ID-nya dia akan mendapatkan ID dokumen dari Node, kemudian untuk function next akan didapatkan untuk mendapatkan node berikutnya. Kemudian dev skip ini function skip, dia mendapatkan node skip. Kemudian pada bagian function dev has skip, sini dia akan diperiksa apakah node memiliki skip pointer atau tidak. Kemudian pada bagian ini baris ke-27. Nah, di sini dia akan mencari intersection atau irisan antara dua posting list dengan skip pointer. Nah, selama pointer pada bagian sini, selama pointernya itu tidak none, maka akan dilakukan perulangan. Ya, kalau paste, nah di sini yang pertama itu kalau doc ID P1 sama dengan doc ID P2, maka dokumen ID-nya akan ditambahkan ke answer, yaitu kemudian setelah ditambahkan akan pindah ke elemen berikutnya di kedua listnya. Nah, jika doc ID-nya kurang dari doc ID P1 kurang dari doc ID P2, maka akan dicek apakah P1 itu memiliki skip pointer dan skip pointernya itu menuju ke dokumen ID yang lebih kecil atau sama dengan dokumen ID di P2. Kemudian di sini juga dibuat sebuah function untuk membuat posting list dengan skip pointer. Nah, contoh penggunaannya itu ada di sini. Contoh penggunaannya di sini, misalnya kita punya dokumen dengan nama P1 dan P2. Nah, posting listnya itu ada 148326418 untuk P1 dan 14816 dan 64 untuk P2. Nah, jika dijalankan kodenya, maka outputnya itu akan 148 dan 64, karena di sini yang sama itu hanya itu. Nah, mungkin itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.